Halo, perkenalkan nama saya Alfiana Dwi Tiasningsih. Saya adalah ahli gizi. Di sini saya akan memberikan informasi dan membahas seputar terkait pemberian makanan MPASI untuk anak usia 6 sampai 9 bulan. MPASI itu apa sih? MPASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan pada bayi sejak usia 6 bulan. Nah, akan tetapi apakah masih perlu tetap diberikan ASI? Perlu, karena ASI tetap harus diberikan kepada bayi sampai usia 2 tahun. Nah, prinsip pemberian makanan MPASI atau makanan pendamping ASI pada bayi, jangan lupakan untuk selalu menerapkan perilaku PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Supaya apa sih? Supaya bayi terhindar dari penyakit-penyakit yang infeksi seperti penyakit diare. Nah, dengan cara apa? Dengan cara cuci tangan yang bersih sebelum menyiapkan makanan. Kemudian, tak lupa juga untuk selalu mencuci alat makan yang dipakai. Nah, cara pemberiannya atau makanan MPASI itu seperti apa sih? Yang pertama, tetap diberikan ASI sebelum ia memulai makan, setidaknya 30 menit sebelum makan makanan utama. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan memaksa bayi makan, karena pada saat makan adalah pada saat yang bahagia. Apabila bayi dipaksa makan, maka mereka akan takut pada makanan dan tidak mau makan sama sekali. Dan ada namanya terkait gerakan tutup mulut atau GTM pada bayi. Nah, dikhawatirkan para ibu-ibu apabila pada saat kita memaksa bayi makanan, maka si bayi akan melakukan GTM atau gerakan tutup mulut. Kemudian dan terakhir juga untuk respon aktif pada si bayi, gunakan piring tersendiri dan mangkok tersendiri atau sendok tersendiri agar si bayi benar-benar menghabiskan makanannya. Kemudian yang terakhir, kebersihan. Jangan lupakan selalu untuk mencuci tangan sebelum memulai memberikan MPASI. Kemudian juga jangan lupakan untuk mencuci wadah yang atau tempat atau piring yang digunakan untuk makan makanan yang diberikan kepada bayi. Nah, untuk waktu memberikan makanan MPASI pada bayi, jangan lupakan tentang frekuensi, jumlah, kepekatan atau kekentalan, kemudian variasi makanan, kemudian respon aktif dari si bayi, dan terakhir jangan lupakan tentang kebersihan. Nah, kita ulik satu-satu ya. Untuk frekuensi, pastikan bayi dapat makanan MPASI itu sebanyak 3 kali sehari. Kemudian untuk jumlahnya 2-3 sendok makan dan akan terus meningkat secara bertahap. Kemudian untuk variasinya sendiri ada namanya 4 bintang. Jangan lupakan 4 bintang ya teman-teman. Untuk 4 bintang sendiri adalah makanan pokok, kemudian ada lauk hewani, kemudian ada lauk nabati, dan terakhir sayur dan buah-buahan untuk setiap kali makanan. Variasikan selalu untuk setiap memberikan makanan kepada bayi. Kemudian untuk kepekatan dan kekentalannya seperti apa sih? Kepekatan dan kekentalannya biasanya untuk 6 bulan pertama itu adalah makanan yang dilumatkan. Tapi untuk secara bertahap dapat dari usia bayi 8 bulan sudah bisa diberikan makanan lunak. Bahkan bayi yang berusia 8 bulan sudah bisa diberi makanan finger food. Kemudian untuk respon aktif bayi seperti apa sih? Ibu jangan kecewa atau ibu jangan khawatir apabila bayi tidak mau makan. Ibu harus sabar dan tetap tenang untuk memberikan selalu makanan bayi. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan memaksa bayi makan, karena pada saat makan adalah pada saat yang bahagia. Apabila bayi dipaksa makan, maka mereka akan takut pada makanan dan tidak mau makan sama sekali. Dan ada namanya terkait gerakan tutup mulut atau GTM pada bayi. Nah, dikhawatirkan para ibu-ibu apabila pada saat kita memaksa bayi makanan, maka si bayi akan melakukan GTM atau gerakan tutup mulut. Kemudian dan terakhir juga untuk respon aktif pada si bayi, gunakan piring tersendiri dan mangkok tersendiri atau sendok tersendiri agar si bayi benar-benar menghabiskan makanannya. Kemudian yang terakhir, kebersihan. Jangan lupakan selalu untuk mencuci tangan sebelum memulai memberikan MPASI. Kemudian juga jangan lupakan untuk mencuci wadah yang atau tempat atau piring yang digunakan untuk makan makanan yang diberikan kepada bayi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh menu makanan bergizi seimbang MPASI untuk anak usia 6 sampai 9 bulan. Nah, pasti ibu-ibu khawatir kan atau bingung berapa banyak sih jumlah yang akan diberikan kepada bayi untuk MPASI. Nah, untuk contoh menu yang saya berikan, untuk kentangnya sendiri sebanyak 40 gram atau setengah buah besar, kemudian untuk wortelnya 10 gram atau 1 sendok makan, kemudian untuk hati ayamnya 1 buah, kemudian dan margarinnya itu 3 gram atau setengah sendok makan. Nah, jangan lupakan juga ya untuk selalu penting yaitu terkait kepekatan dan kekentalan sesuai usianya.
Nah, ibu-ibu sudah pada tahu kan bagaimana cara memberikan MPASI pada bayi. Nah, jangan dilupakan ya untuk terkait frekuensi, jumlah, kepekatan atau kekentalan, kemudian variasi makanan, respon aktif pada bayi, dan jangan lupakan untuk terkait kebersihan. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.